Oke, masih bicara tentang luas, cuma kita akan mengeksplorasi lebih jauh terkait luas. Bukan hanya bermain di segitiga, segi empat, atau lingkaran, tapi kita akan coba eksplorasi ke segi 5, segi 6, segi 7, dan seterusnya. Yuk kita mulai. Pada petak satuan berikut, tentukan luas daerah yang diarsir. Ini segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita diminta mencari luas suatu bangun segi 8. Mantap. Oke, sebelum itu kita coba pahami dulu apa yang dimaksud petak satuan. Di sini kan ada petak-petak. Dan panjang satu petaknya itu adalah satuan panjang. Ke bawah juga panjangnya 1. Dan kalau misalnya kita ingin menghitung luas satu petak, ya ini luasnya 1 kali 1. Hasilnya 1 satuan luas. Nah, oke, kalau misalnya kita diminta menghitung satu petak, ya bisa. Karena kan 1 kali 1 bentuknya juga kan segi 4. Yang dimana kita tahu rumus segi 4 itu apa. Yang jadi masalah, ini kan bangunnya itu segi 8. Kita nggak tahu sama sekali rumus-rumus terkait segi 8. Dan memang jarang dibahas rumusnya. Nah, lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Kita sebetulnya bisa memanfaatkan rumus-rumus yang telah kita pelajari. Kita coba bagi segi 8 ini menjadi beberapa bagian yang lebih sederhana. Kita bagi, dan bagi lagi sehingga kita dapatkan beberapa daerah yang familiar dengan kita. Segitiga, persegi panjang, dan ya yang lainnya segitiga juga. Nah, kalau misalnya kita bagi seperti ini, kan kita bisa menghitung luas masing-masing bagian itu. Kita tahu rumusnya. Kita hitung luas semua bagian ini, lalu kita jumlahkan semuanya, dan iya, kita dapatkan luas daerah segi 8-nya. Yuk kita coba mulai. Pertama, ini luasnya segitiga, siku-siku dengan alasnya adalah 1 dan tingginya adalah 2. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Maka luasnya adalah 1 kali 2 bagi 2. Hasilnya 1 satuan luas. Next, bangun yang kedua. Ini juga bentuknya segitiga. Kita bisa menggunakan rumus segitiga untuk mencari luas ini. Tapi sebagai alternatif, kita juga bisa menggunakan sedikit logika untuk mencarinya. Kita boleh menghitung bangun persegi yang besar ini dulu. Ini kan ada 9 petak di dalamnya, yang artinya luasnya adalah 9. Dan kalau misalnya kita diminta untuk mencari luas setengah bagiannya, ya sudah, luas daerah yang diarsir ini 9/2 satuan luas. Jadi fleksibel, nggak usah kita ketergantungan dengan suatu rumus. Kalau misalnya kita ada ide untuk menyelesaikan soal itu atau masalah itu dengan lebih efisien, boleh dilakukan. Ini kan caranya lebih enak ya. Kita lihat persegi yang besar ini, kita lihat juga di sana ada 9 petak, dan segitiga yang akan kita cari itu luasnya adalah setengah dari persegi tersebut. Ya udah, 9 bagi 2, hasilnya ya 9/2 atau 4,5. Yang ini pun sama. Ini kan bentuknya persegi panjang. Kita boleh menggunakan rumus persegi panjang. Kita cari panjang dan lebarnya lalu kita kalikan. Tapi kita juga bisa langsung menghitung. Oh, di sini kan ada 6 petak. Ya udah, luasnya adalah 6. Itu pun juga tidak masalah. Lalu pada segitiga yang ini misalnya,
Ini juga nggak harus dihitung pakai rumus luas. Kalau misalnya kita bisa sadar bahwa segitiga ini itu bentuknya sama dengan segitiga yang atas ini, maka ya udah, kalau misalnya segi yang atas itu luasnya adalah 1, maka segitiga ini pun luasnya adalah 1. Dan begitu pun juga dengan segitiga ini. Sama luasnya, sama bentuknya. Karena ya bentuknya sama, cuma bedanya dibulak-balik jungkir balik aja. Tapi bentuknya sama. Yang akibatnya luasnya pun sama, yaitu sama dengan 1. Bagaimana dengan segitiga yang ini? Ya, simpel. Alasnya 3, tingginya 1. Maka rumus luasnya 3 kali 1 bagi 2, atau 1,5 satuan luas. Dan kita telah mendapatkan luas dari masing-masing bagiannya. Untuk menjawab apa yang diinginkan oleh soal, kita tinggal jumlahkan semuanya. Luas total sama dengan 1 tambah 4,5 tambah 611 ditambah lagi dengan 1,5. Kita jumlahkan semuanya. Untuk mempermudah proses penjumlahannya, boleh kita kelompokkan saja dulu. 4,5 dengan 1,5 itu hasilnya adalah 6. Lalu kita hitung yang bilangan bulatnya. 1 tambah 6 tambah 1 tambah 1, hasilnya 9. 6 tambah 9, 15 satuan luas. Inilah jawabannya. Ya, kita telah menghitung luas bangun segi 8. Memang seperti itu. Ketika kita diminta untuk menghitung segi 8, luas segi 8, segi 9, atau yang lainnya, biasanya memang kita memanfaatkan rumus-rumus luas segitiga, segi 4, atau mungkin lingkaran. Jadi nggak harus kita punya rumus luas segi 5, rumus luas segi 6. Itu kan nanti ada banyak banget gitu. Ya udah, kalau misalnya kita mau mencari rumus luas segi n, kita manfaatkan aja segitiga dan segi 4. Jadi kita cukup menghafalnya rumus luas segitiga dan segi 4 aja. Yang menjadi masalah dari teknik ini mungkin adalah proses pembagiannya. Kalau ini kan kita bagi dari dalam. Nah, tapi pada kondisi lain, bisa saja kita akan kesulitan ketika membagi bangun itu dari dalam. Contohnya ketika kita bagi bagian atasnya mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika kita akan membagi bagian yang bentuknya ini, nah ini bentuk apa? Bangun ini bentuknya apa? Mungkin memang bisa ya ini dengan sedikit manipulasi sehingga didapatkan bentuk yang lebih enak dilihat. Tapi kan di sini ada yang segitiganya runcing kayak gini, atau mungkin ya nggak sulit sih sebetulnya kalau kita bagi dari dalam juga, tapi kita coba cara lain untuk menyelesaikan soal ini. Yaitu kalau misalnya kita bagi dari luar. Idenya adalah kita hitung dulu nih luas persegi panjang yang besar ini. Kita hitung panjangnya adalah 4 tambah 3. Panjangnya 7. Sedangkan lebarnya adalah 4 tambah 1, yaitu 5. Kita peroleh totalnya di sini ada 35 petak. 7 kali 5, 35. Maka luas persegi panjang ini 35 satuan luas. Nah, 35 itu tinggal kita kurangi dengan luas daerah yang tidak diarsir. Kita hitung luas daerah yang segitiga ini. Lalu kita hitung juga luas daerah yang ini bentuknya apa? Oh, kita bagi dua dulu aja. Nah, kita hitung luas. Ini kan bentuk trapesium.
Ini bentuk segitiga. Kita hitung luas trapesium, kita hitung luas segitiga yang ini. Ini juga bentuknya segitiga. Yang ini pun juga segitiga, dan ini pun segitiga. Cuman beberapa di antara segitiga ini ada yang jungkir balik ya. Contohnya yang atas ini. Ini kan alasnya di atas. Nah, sedangkan tingginya sendiri adalah ini. Alasnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, segitiga yang atas ini alasnya 6. Dan tingginya adalah 2. Maka rumus luasnya sama dengan 6 kali 2 bagi 2. 12 bagi 2 hasilnya 6. Yang lain pun sama. Yang segitiga ini pun alasnya berarti ini. Yang di samping, dia lagi tiduran segitiganya. Sedangkan tingginya adalah ini. Alasnya 3, tingginya 2, bisa dihitung luasnya berapa. Ini boleh ya teman-teman coba sendiri hitung luas bangun ini. Oke, tapi sebetulnya ada cara lain sih. Bagaimana untuk menghitung luas suatu bangun datar seperti ini. Jadi nggak harus membagi-bagi kayak yang tadi, membagi dari dalam atau membagi dari luar, itu sebetulnya nggak harus. Itu sebagai pengetahuan aja sih, tapi mau digunakan juga boleh. Nah, namun ada suatu rumus, ada suatu teorema yang bisa menghitung luas daerah seperti ini dengan lebih mudah. Nama teoremanya adalah teorema Pi, yang mengatakan kalau misalnya ada suatu bangun yang berada pada petak satuan, maka rumus luasnya dapat dihitung dengan rumus, maka nilai luasnya dapat dihitung dengan rumus B tambah I bagi 2 kurangi 1. Apa yang dimaksud dengan B? Apa itu I? Kita coba dengan soal yang di belakang dulu deh, yang ini. Ini kan kita tahu tadi, rumus nilai luasnya adalah 15. Nah, kita coba, kalau misalnya dengan menggunakan teorema Fick, apakah akan diperoleh nilai yang sama, yaitu 15? Kita coba. Apa itu B? B itu adalah titik yang ada di dalam bangun itu. Banyak titik yang ada di dalam bangun itu. Sedangkan I adalah banyak titik yang ada pada sisi bangun itu. Atau titik yang dilewati oleh sisi bangun itu. Kalau misalnya kita lihat di sini, yang di dalam bangun ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 titik. Ya, pada bangun ini, di dalamnya ada 9 titik. Maka B-nya sama dengan 9. Sedangkan I itu adalah banyak titik yang dilewati oleh sisi bangun tersebut. Yaitu ada sebanyak 1, 2, 3, jadi bukan titik sudut, tapi titik yang dilewati oleh sisi. Tentu titik sudut pun juga termasuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 titik yang dilewati oleh sisi bangun tersebut. Maka I-nya adalah 14. Jadi, berapa luas bangun tersebut? Ini rumusnya. B ditambah I dibagi 2 kurangi 1. 9 tambah 7 kurangi 1. 9 tambah 7 hasilnya 16, kurangi 1, hasilnya 15 satuan luas. Sama ya dengan cara kita sebelumnya yang membagi bangun ini menjadi beberapa bagian. Kalau misalnya teman-teman masih penasaran apakah rumus ini betul atau enggak, boleh dicobain rumusnya pada bangun yang kedua. Bangun yang ini. Teman-teman hitung dulu secara manual, secara yang membagi-bagi. Boleh membagi dari dalam atau
ini dirasa sulit kalau dibagi dari dalam, boleh baginya dari luar. Hitung persegi panjang besarnya berapa, dikurangi dengan jumlah luas daerah yang tidak diarsir. Itu dapat nilainya berapa. Dan nanti teman-teman coba juga menggunakan teorema Fick ini untuk menghitung luasnya. Apakah sama hasilnya? Kalau beda, maka kemungkinan teman-teman kurang tepat dalam menghitung luasnya. Antara kurang tepat menghitung luas daerah yang tidak diarsirnya, atau kurang tepat dalam menghitung banyak titik yang ada di dalam bangun ini. Karena kan menghitung banyak titik walau sekilas terasa mudah, tapi kalau tidak teliti ya itu menjadi masalah. Harus teliti bahwa di sini tuh ada titik yang ada di dalam bangun itu. Ini juga, ya, ini juga ada di sini. Ini dan juga ini. Oke, kalau titik yang ada di dalam mungkin banyaknya ini ya, ada 6. Nah, sedangkan titik yang pada sisi bangun itu, hati-hati nih teman-teman. Titik ini masuk. Titik ini juga masuk. Titik ini juga masuk hitungan. Ya, karena titik ini dilewati oleh sisi bangun tersebut. Nah, itu. Menghitung banyak titik juga memang diperlukan ketelitian. Boleh ya teman-teman coba hitung secara manual menggunakan pembagian tadi, membagi menjadi beberapa bagian, lalu hitung juga menggunakan teorema Fick. Apakah hasilnya sama? Harusnya sama, karena teorema Fick ini sudah terbukti betul. Jadi kalau ada perbedaan, yaitu cek lagi prosesnya. Oke ya,